Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Prasetyanto dengan NIM 0558599915. Untuk kali ini saya akan mengerjakan tugas tutorial 2, tugas praktek dari mata kuliah basis data. Tugasnya adalah sebagai berikut. Di tugas 1 kita sudah ditugaskan untuk membuat ERD sedemikian rupa, sama persis seperti yang di sini. Di tugas 2 ini kita akan merealisasikan ERD ini ke dalam tabel atau ke dalam program MySQL dengan program XAM. Kerja seperti ini ya. Berdasarkan entity ERD di atas, Anda buat ke dalam basis data MySQL dengan tabel dokter sekian ini. Untuk lebih memudahkan, saya akan membuat tabel yang berisikan entitas, atribut, key, dan primary key. Jadi kita tidak pusing ketika melihat seperti ini. Kita harus membedakan mana yang atribut, mana yang entitas, mana yang entitas bayangan, mana yang primary key, dan mana yang menjadi index key dari program MySQL nantinya. Saya sudah buat menjadi seperti ini ya teman-teman. Di sini ada 6 entitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan masing-masing entitas memiliki atribut dengan jumlah masing-masing. Seperti contoh 1 ini pasien memiliki jumlah atribut yaitu 4, yaitu sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai dengan pasien dokter. Yang nantinya akan jadi primary key adalah salah satu dari entity ini yang memiliki ID unik, jadi tidak sama dengan entity yang lain. Ini saya sudah tentukan sebagai berikut, yang saya warna kuning: ID pasien, ID daftar, ID admin, dan seterusnya. Untuk indeks sendiri ini adalah sebuah indeks untuk menghubungkan, untuk berkomunikasi antara entity satu dengan entity yang lain. Misalnya ini nanti administrator berkomunikasi antara daftar dengan dokter admin. Jadi nanti kita hubungkan melalui entity bayangan ini. Jadi ID admin berhubungan dengan daftar, dan daftar berhubungan dengan dokter admin. Ini semua nanti akan lebih mudah dipahami ketika kita praktek langsung. Kita langsung masuk ke program XM ya teman-teman. Ya, ini sudah terbuka ya XM nya. Kita start dulu untuk Apache dan MySQL nya. Apabila sudah berubah warna untuk dua-duanya, berarti sudah siap untuk dipakai ya. Dan kita klik admin pada yang MySQL. Sebentar, ini saya berikan akses dulu. Sebentar, yang Apache belum berhasil. Oke, sudah berhasil semua. Kita klik admin. Baik, mohon maaf, kita lanjut kembali. Tadi koneksinya sangat lambat sekali. Ya, kita mulai lagi. Step terakhir tadi sudah masuk kepada website internal MySQL, PHP MyAdmin. Untuk langkah pertama, kita harus membuat database terlebih dahulu ya. Kita masuk ke menu database. Lalu kita buat database. Ini namanya bebas sebenarnya, cuman saya ingin menamakan rumah sakit karena data ERD ini bertemakan rumah sakit, cara kinerja rumah sakit. Kita create. Nah, setelah itu langsung otomatis masuk kita untuk disuruh untuk membuat tabel. Tabel ini sebenarnya artinya sama dengan entity. Jadi kita nanti akan membuat sejumlah 6 tabel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dengan masing-masing tabel mempunyai jumlah atribut yang masing-masing juga. Seperti contohnya untuk tabel 1 atau entity 1, nanti kita akan namakan pasien dengan jumlah atribut 4. Seperti ini, nanti number of column ini adalah jumlah atribut yaitu 4. Nanti untuk daftar, untuk entity daftar jumlah atributnya 3, seterusnya sampai dengan pada pasien dokter. Kita berikan contoh untuk yang pertama ya. Kita masuk pasien nomor 4. Nah, seperti ini ya.
perlu dipahami terlebih dahulu. Sesudah kita membuat tabel, kita juga harus menentukan mana yang menjadi primary dan mana yang menjadi index. Untuk primary sendiri itu seperti sebuah kunci atau nama unik yang ada pada setiap entity, dan nama ini harus berbeda dengan entity yang lain, tidak boleh sama. Untuk masing-masing entity ini saya sudah tentukan mana primary-nya, yaitu ID pasien, ID daftar, ID admin, ID data, ID dokter, dan terakhir ID. Ini tidak boleh ada yang sama nanti, karena akan mana ID primary ini seperti kode unik dari setiap entity yang dibuat. Yang kedua, nanti kita akan buat index. Index itu adalah bisa dikatakan sebagai penghubung daftar, dokter, admin, dan pasien dokter ini. Saya anggap sebagai entity bayangan ya, yang menghubungkan antara entity yang satu dengan entity yang lain. Seperti contohnya ini antara pasien dengan administrator. Nanti pasien mendaftar pada administrator. Nanti yang dihubungkan adalah ID pasien dengan ID pasien, dan ID pasien dengan ID pasien yang ada pada entity yang lain. Mungkin agak sulit dipahami, lebih jelasnya nanti kita akan praktekkan lebih langsung ya, karena memang lebih mudah ketika dipraktekkan langsung. Oke, lanjut kita akan membuat tabel entity pasien dengan 4 atribut sebagai berikut. Yang pertama dengan nama ID pasien. ID pasien ini nanti berisi tipe data integer atau angka bulat dengan panjang atau maksimal karakternya itu saya buat 3 digit saja. Dan ingat lagi, ID pasien ini nanti saya jadikan primary key dengan tanpa size yang unlimited ya, tanpa dibatasi size. Lalu kita auto increment. Untuk yang kedua ada nama pasien. Nama pasien untuk tipe datanya tipe data teks biasa atau varchar ya, kalau di sini ya namanya, dengan maksimal karakternya saya berikan kalau nama mungkin 30 ya, ada yang 30 karakter. Terus selanjutnya kita berikan jenis kelamin. Ini nanti varchar juga, saya untuk batasi untuk 2 aja ya, karena nanti saya akan singkat untuk laki-laki menjadi L dan perempuan menjadi P. Dan selanjutnya alamat pasien. Tipe data varchar lagi, mungkin untuk alamat karena mungkin ada alamat yang panjang, kita berikan panjang maksimum karakter yaitu 50. Sudah semua selesai, kita simpan. Nanti akan jadi maaf, ini ada di dalam tabel, ini adalah isi yang ada pada dalam tabel pasien, yaitu berisi atribut 1, 2, 3, 4 tadi ya. Untuk saya akan buat satu persatu sampai dengan selesai, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya akan percepat videonya aja ya. Baik, langkah selanjutnya sudah semua tabel ini jadi, nggak 6-6-nya kita akan masuk ke designer. Designer ini kita akan membuat relationship antara entity satu dengan entity yang lainnya. Kita harus perhatikan mana yang foreign key, mana yang index, supaya tidak terjadi error ya. Ini maaf, ini tadi saya salah, saya mencoba tapi salah, saya hapus dulu, saya ulangi lagi. Untuk yang kita rapikan dulu. Nanti ini kita create relationship. Yang pertama referensinya ID pasien, kemudian
pada indeks key pada daftar cascade dan cascade lagi, error lagi. Pasti ngacak-acak yang bikin bingung. Yang kedua, pada ID pasien kita verifikasi lagi, gabungkan dengan ID pasien dokter ini, sama prosesnya sampai selesai ya. Nanti saya cepatkan aja karena ini sering error seperti ini. Seharusnya ini sudah jadi ya. Selanjutnya kita save dulu. Oke, kita coba tes ya, semoga bisa. Saya akan membuat pasien dummy atau pasien palsu ya untuk coba program ini. Kita klik menu insert, kita untuk coba mungkin 3 saja ya, jangan ini ada ID pasien 3 digit, 01, nama yang pertama Fauzi, jenis kelamin laki-laki, nama pasien di Purbalingga, Purbalingga. Dan nama pasien, ID pasien, jenis kelamin, alamat pasien. Ternyata menggunakan angka 001 itu nolnya tidak terlihat ya. Kita coba tes menggunakan terminal ya teman-teman ya. Maaf ya teman-teman, saya lanjut. Tadi sedikit ada kendala. Untuk menambahkan variasi pada data ini, saya akan mencoba menambahkan variasi ya. Jadi salah satu di antara sini ada perempuan. Saya tambahkan dua lagi data dummy. Sebentar, saya tambahkan lagi. Ya, sudah ada 5 ya. Sekarang kita akan coba untuk tes. Kita buka aplikasi XM, terus klik shell, coba kita tes kita show tetap terlebih dahulu. Kita coba untuk masuk database nya ya. Show database, kita menggunakan database yang kita buat tadi, rumah sakit. Terus kemudian kita cek dulu ya semuanya ya, select nama pasien. Sebenarnya kalau paham bahasa Inggris mudah ya teman-teman. Alamat pasien from table pasien. Ini bacanya kan mudah ya. Kita memilih untuk menampilkan data nama pasien, jenis kelamin dan alamat pasien dari data entity atau dari data table bernama pasien. Nanti ya akan muncul data 5 seperti ini ya. Bagaimana caranya kita mengelompokkan, misalkan kita ingin mengambil data laki-laki saja atau mengambil data perempuan saja. Lalu kita ketik sama seperti yang tadi, kita hapus titik komanya, kita tambahkan where atau di mana jenis kelamin dari data tersebut adalah perempuan. Nanti harusnya ini kita bisa mengelompokkan data tersebut berdasarkan jenis kelamin, yaitu perempuan ya. Kita lihat ya, jenis kelamin perempuan. Kita coba lagi where jenis kelamin laki-laki. Untuk laki-laki
Misalkan kita berdasarkan alamat pasien yang beralamat di Semarang, kita akan cek di where-nya ya, where alamat pasien sama dengan C2 Semarang. Nanti akan mengambil data berdasarkan alamat pasien yang berada di Semarang. Ada satu orang yaitu Bapak. Uji coba kali ini sudah selesai ya teman-teman. Izin saya mengundurkan diri, apabila ada salah mohon dibantu koreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.